Apa sih itu bayi kuning? Nah, apa resiko yang terjadi dan bagaimana sih cara pengobatannya? Yuk simak penjelasannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Kembali lagi dengan saya Bidan Wina. Nah, di sini sekarang saya akan membahas tentang bayi kuning ya, Mams. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa, yang baru mampir di channel saya, silakan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama saya. Nah, Mams, normal nggak sih buah hati Mams lahir dengan tubuh berwarna kekuningan? Tenang ya, Mams, bayi kuning termasuk kondisi yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Agar tidak panik, yuk simak penjelasan seputar penyakit kuning pada bayi. Apa sih itu penyakit kuning pada bayi? Nah, Mams, di Indonesia lebih dikenal sebagai penyakit kuning adalah perubahan warna pada kulit dan mata bayi yang baru lahir ya menjadi kuning ya. Nah, sakit kuning dalam istilah medis disebut ikterus neonatorum. Biasanya terjadi pada bayi baru lahir, terutama bayi prematur, bayi dengan golongan darah yang berbeda dengan ibunya, dan bayi yang kekurangan cairan. Jaundice bisa hilang dengan sendirinya atau dengan pengobatan ringan selama 1 sampai 2 minggu. Tapi ada juga nih yang membutuhkan waktu sampai 2 bulan seperti pada bayi prematur. Nah, maka dari itu penyakit kuning juga bisa menjadi penyakit lebih serius walaupun dalam kasus yang sangat jarang. Nah, perlu diketahui juga nih, Mams, bahwa ikterus neonatorum atau jaundice berat ya jika tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan otak yang disebut dengan keratoconus ya atau keratoconus ya. Mam sebagai orang tua perlu berhati-hati karena hal ini dapat menyebabkan masalah seumur hidup yang serius. Nah, tanda dan gejala bayi yang mengalami sakit kuning yaitu bayi yang mengalami penyakit kuning akan menunjukkan tanda atau ciri-ciri seperti warna kulit bayi yang menguning ya. Eh, Pertama akan dimulai dari wajah, kemudian dada, perut, dan kaki. Nah, bagian putih pada mata bayi ya, menguning ya. Urin berwarna hitam atau kuning pekat, feses bayi berwarna pucat, padahal seharusnya kekuningan menuju orange ya. Nah, gejala atau tanda penyakit kuning yang tadi saya paparkan biasanya dialami dalam 2 sampai 3 hari setelah dilahirkan. Nah, untuk mengetahuinya, Mams bisa menekan dengan lembut dahi ya atau hidung bayi. Jika setelah itu kulit yang ditekan tampak menguning, mungkin bayi Mams mempunyai penyakit kuning atau ikterus neonatorum ya tingkat ringan. Bayi yang mempunyai kadar bilirubin tinggi dalam darah biasanya juga akan menunjukkan tanda-tanda seperti bayi bermasalah ya saat menyusui ya, isapannya lebih lambat lah misalnya. Kemudian bayi menjadi rewel atau gelisah. Bayi menangis dengan nada yang tinggi ya. Nah, penyebab bayi kuning saat bayi lahir yang mengalami penyakit kuning atau ikterus neonatorum ini dipicu karena tingginya kadar bilirubin dalam darah. Nah, bilirubin merupakan pigmen berwarna kuning pada sel darah merah. Ada beberapa faktor nih, Mam, yang menyebabkan bayi kuning, yaitu yang pertama, bayi lahir prematur. Nah, bilirubin merupakan produk sampingan yang dibuat saat tubuh memecah sel darah merah yang sudah tua. Nah, bilirubin ini akan dihilangkan dari darah oleh hati dan pada akhirnya akan dikeluarkan tubuh melalui feses bayi. Nah, pada saat bayi masih dalam kandungan, tugas tersebut dilakukan oleh organ hati Mams ya. Nah, tapi setelah lahir, bayi harus melakukan pekerjaan tersebut sendirian. Nah, mengingat saat bayi baru lahir, hati bayi masih membutuhkan waktu untuk memulai pekerjaan barunya tersebut. Sebagiannya belum siap untuk memecah bilirubin. Nah, akhirnya bilirubin menumpuk di dalam darah dan menyebabkan kulit dan mata bayi menjadi kuning. Nah, pada bayi prematur tentu ya organ hatinya belum matang sehingga dia lebih mungkin untuk mengalami penyakit kuning. Yang kedua, infeksi. Nah, penyakit pada bayi ya, ini juga ya bisa disebabkan oleh hal lainnya seperti infeksi, kekurangan enzim, dan masalah pada sistem pencernaan terutama hati. Nah, bayi Mams mungkin bisa mengalami masalah ini jika jaundice atau ikterus neonatorum muncul kurang dari 1 hari setelah lahir. Nah, pada bayi dengan kondisi sehat, jaundice
biasanya baru muncul 2-3 hari setelah bayi lahir. Ketiga nih, golongan darah bayi berbeda dengan ibunya. Nah, kondisi bayi kuning juga bisa disebabkan oleh masalah resus ya. Nah, resus darah ya. Kondisi ini terjadi ketika ibu dan bayi memiliki jenis serta golongan darah yang berbeda. Kondisi tersebut membuat tubuh mams akan menghasilkan antibodi yang dapat melawan sel darah merah bayi. Hal ini juga akan menyebabkan penumpukan bilirubin dalam darah bayi. Sebenarnya hal ini bisa ya dicegah dengan cara memberikan ibu suntikan resus imun globin ya. Nah, keempat, kekurangan cairan. Nah, kondisi ikterus neonatorum juga lebih mungkin terjadi pada bayi yang mengalami kekurangan cairan. Tidak cukupnya cairan di dalam tubuh dapat menyebabkan kadar bilirubin dalam darah meningkat sehingga menyebabkan penyakit kuning. Lalu apa saja sih faktor penyebab atau faktor resiko bayi kuning? Nah, ada beberapa faktor lainnya yang membuat bayi beresiko mengalami sakit kuning ya, yaitu yang pertama kelahiran prematur ya. Ciri-ciri bayi prematur yang lahir sebelum minggu ke-38 adalah tidak memiliki kemampuan untuk menyaring darah dengan cepat seperti pada bayi normal lainnya ya. Hal ini karena bayi yang lahir prematur organnya belum siap untuk bekerja sebagaimana mestinya. Mengalami memar selama kelahiran, ya selama proses persalinan berlangsung bisa saja dia mengalami memar akibat berbagai hal. Kondisi ini akan beresiko untuk meningkatkan pasokan bilirubin ke dalam darah. Yang kedua, ibu atau bayi kurang gizi. Nah, nutrisi ibu menyusui yang tidak mencukupi beresiko untuk membuat si bayi mengalami penumpukan bilirubin. Selain itu, dehidrasi atau asupan rendah juga dapat mengakibatkan ikterus neonatorum. Lalu bagaimana pengobatan untuk bayi kuning? Nah, berikut beberapa pengobatan yang untuk perawatan untuk mengatasi bayi kuning. Yang pertama, satu, menyusui secara rutin ya Mam. Sebetulnya hampir sebagian besar kasus ini tidak memerlukan pengobatan apapun ya. Nah, Mams dianjurkan untuk terus menyusui si kecil agar bilirubin yang tinggi bisa dikeluarkan oleh feses. Pastikan Mams menyusui bayi setidaknya 8-12 kali dalam sehari. Nah, maka jangan heran nanti jika fesesnya bayi tampak lebih kecoklatan atau kekuningan karena mengandung bilirubin. Kedua, melakukan fototerapi. Nah, jika tubuh bayi terus menguning, dokter biasanya akan menyarankan fototerapi ya untuk membantu menyingkirkan kelebihan bilirubin dalam tubuh si kecil. Fototerapi ini dilakukan dengan cara menyinari tubuh bayi dengan lampu Billy light ya atau dengan Billy black cat. Nah, selama proses terapi, bayi akan dibiarkan telanjang supaya seluruh tubuhnya terkena sinar dari fototerapi tersebut ya. Nah, kedua matanya pun juga akan ditutup supaya matanya terlindungi. Nah, sinar ultraviolet ini akan diserap oleh kulit bayi yang akan membantu mengubah bilirubin ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibuang oleh tubuh bayi melalui feses. Ketiga, transfusi tukar. Nah, fototerapi sebenarnya merupakan perawatan cukup efektif dalam mengobati bayi yang mengalami ikterus neonatorum ya, tapi jika bayi terus mengalami peningkatan kadar bilirubin ya, walaupun sudah melakukan fototerapi, ya perawatan intensif mungkin perlu dilakukan ya. Bayi mungkin memerlukan transfusi tukar yang merupakan prosedur medis yang melibatkan penggantian darah ibu dengan darah atau plasma pendonor yang mengandung kadar bilirubin normal ya. Nah, prosedur ini jauh lebih efektif dan minim efek samping untuk mengobati penyakit kuning pada bayi. Nah, hal ini jika dibandingkan hanya dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung ya. Tapi apakah penyakit kuning bisa diatasi dengan menjemur bayi nggak sih dok? Nah, sebetulnya hal ini tidak sepenuhnya salah ya, karena memang terdapat beberapa kasus bayi sakit kuning berkurang ya karena terkena sinar matahari. Tapi perlu dicatat juga nih Mams bahwa menjemur bayi setiap pagi bukanlah satu-satunya cara mengobati penyakit kuning ya Mams, karena rutinitas ini sebenarnya tidak cukup efektif mengurangi kadar bilirubin, tapi lebih kepada memenuhi asupan vitamin D pada bayi ya.
Nah, jadi justru dengan membiarkan bayi usia 0 sampai 6 bulan terkena sinar matahari langsung tanpa pelindungan apapun ya, dapat membuat kulitnya terbakar dan kepanasan. Nah, kemudian kapan harus membawa ke dokternya nih? Nah, Mams harus segera membawa bayi ke dokter jika bayi kuning atau Icterus neonatorum mengalami hal yang pertama nih, kulitnya si kecil berubah menjadi sangat kuning. Kedua, pertumbuhan bayi tidak mengalami peningkatan atau berat badan dan tinggi badan ya. Nah, tidak mau menyusui ya. Kemudian bayi menangis dengan nada yang tinggi ya atau melengking nih. Selanjutnya bayi kuning berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Nah, kondisi ini yang parah nih dan tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan bayi mengalami berbagai kondisi lainnya. Hal ini karena bilirubin yang terlalu banyak jumlahnya di dalam tubuh bisa meracuni otak bayi. Nah, selalu konsultasikan keadaan si kecil dengan dokter agar dia mendapatkan perawatan yang tepat dan ditangani dengan segera ya. Nah, itulah penjelasan tentang bayi kuning saat kadar bilirubin si kecil terlalu tinggi. Semoga bermanfaat. Saya Bidan Wina, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.